Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dewi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIA. Hari ini kita masih belajar mengenai statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data, khususnya tentang ragam atau varian dan simpangan baku. Baik, langsung saja. Untuk ragam itu juga biasa disebut dengan varian ya. Untuk simbolnya itu S pangkat 2. Jadi ragam itu juga biasa disebut dengan varian, simbolnya S pangkat 2. Kemudian simpangan baku itu juga disebut dengan standar deviasi, simbolnya adalah S saja. Oke, untuk rumusnya bagaimana? Perhatikan. Untuk ragam itu ada 2 rumus. Ya. Simpangan baku juga ada 2 rumus. Perhatikan. Untuk ragam, rumusnya yang pertama adalah sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua untuk ragam adalah sigma Fx kuadrat per sigma F dikurangi dengan sigma Fx per sigma F dikuadratkan. Ya, 2 ini adalah rumus dari ragam atau varian yang biasanya disimbolkan dengan S kuadrat. Oke, untuk selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku biasanya disimbolkan dengan S. Bagaimana rumus dari simpangan baku? Rumus dari simpangan baku adalah akar dari ragam atau varian tadi. Jadi rumusnya itu akar dari ragam atau varian tadi. Ya. Jadi ini sama. Tinggal diakarkan saja. Kalau kalian sudah mencari ragam, mau mencari simpangan baku, tinggal diakarkan saja. Jadi bisa pilih salah satu ya rumusnya. Ini nanti hasilnya sama antara mau pakai rumus yang ini atau yang ini, itu hasilnya sama. Baik, untuk keterangannya saya yakin kalian paham. Kalau F itu adalah frekuensi, X adalah titik tengah, X bar adalah min. Oke, saya lanjutkan ke contoh. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Perhatikan datanya adalah 3 sampai 5, frekuensinya 2. Otomatis titik tengahnya 4 ya. Kemudian 6 sampai 8, frekuensinya 4. Kemudian 9 sampai 11, frekuensinya 8. Kemudian 12 sampai 14, frekuensinya 6. Misalkan di sini tidak diketahui titik tengahnya, kalian bisa cari sendiri ya. Bisa menggunakan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Boleh juga pakai tepi ya, tepi atas tambah tepi bawah dibagi 2. Itu kalau tidak diketahui titik tengahnya. Baik, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan. Tadi soalnya ini ya. Nah, kalian ingat rumusnya tadi ya. Kalian bisa menggunakan salah satu, pilih terserah. Misalkan kita gunakan pakai rumus yang kedua tadi. Perhatikan, rumus yang kedua tadi adalah karena yang ditanyakan standar deviasi atau simpangan baku, jadi rumusnya adalah akar sigma Fx kuadrat per sigma F dikurangi sigma Fx
dibagi sigma F dikuadratkan. Ini rumusnya. Ya, ini pakai yang sebelah kanan tadi. Ada 2 rumus kan ya? Oke. Baik. Kalau sudah ingat rumusnya, kalian cari di tabel biar mempermudah ya. Oh, ada X kuadrat, berarti kalian cari X kuadratnya. Kuadratnya ketemu ini. Didapat dari mana? Didapat dari X dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Kalau sudah, di sini ada juga F kali X. Berarti kalian cari juga F kali X. F kalikan X. Ya, contohnya 2 kali 4 sama dengan 8. Dan seterusnya. Kemudian ada juga di rumusnya ada F kali X kuadrat. F kali X kuadrat berarti kamu di tabel bikin F kali X kuadrat. Contohnya 2 kali 16, 32 dan seterusnya. Yang lain sama ya. Kalau sudah dijumlahkan. Oke. Seperti biasa, setelah dapat tabel, kalian masukkan ke rumusnya. Oke. Didapat ternyata sigma atau jumlah Fx kuadrat sama dengan 2042 dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 20. Dikurangi dengan sigma Fx. Sigma Fx-nya berapa? Sigma Fx-nya adalah 194. Dibagi dengan sigma F juga. Kemudian dikuadratkan ya. Yang sebelah sini ingat dikuadratkan. Dihitung. Ya, dihitung sendiri nanti ya. 194 kuadrat itu berapa? Kemudian 20 kuadrat itu berapa? Ya, karena yang di sini itu bentuknya kuadrat, jadi kan penyebutnya jadi di sini 400. Nanti di sini untuk menghitungnya disamakan penyebutnya ya. Berarti penyebutnya nanti jadi 400. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah akar 8,01. Karena akar 8,01 itu tidak bisa selain pakai kalkulator kesulitan, jadi hasilnya ini saja. Oke, paham? Bagaimana kalau menggunakan rumusnya yang satunya tadi? Rumus yang satunya tadi apa rumusnya? S sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat ya, dibagi dengan sigma F. Ya, rumus yang satunya sama, nanti hasilnya sama. Jika menggunakan rumus yang satunya, hasilnya akan sama. Jadi nanti kalian pilih saja mau menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua, hasilnya sama. Nanti bisa dicoba ya. Setelah ini tugasnya kalian mencoba mencari simpangan baku atau standar deviasi dari soal ini menggunakan rumus yang satunya tadi ya. Disetorkan ke saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.